Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Kinanti. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis sediaan obat. Oke, yang pertama ada serbuk. Serbuk adalah partikel yang berbutir halus, memiliki sifat kering yang berasal dari bahan kimia yang dicampurkan. Contohnya antasida, suplemen makanan, dan lain sebagainya. Serbuk termasuk golongan obat bebas. Selanjutnya ada tablet. Tablet adalah bentuk sediaan padat yang berisi bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Contohnya tablet kunyah, isap, dan lain sebagainya. Tablet termasuk obat herbal terbatas. Lalu ada kapsul. Kapsul adalah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras atau lunak. Menurut Menkes tahun 1994. Contohnya kapsul lunak dan kapsul keras. Kapsul termasuk obat herbal terbatas. Lalu ada pil. Pil adalah bentuk bola yang berisi bahan obat. Contohnya pil KB. Pil termasuk golongan obat bebas terbatas. Salep. Salep adalah sediaan setengah padat untuk pemakaian pada kulit atau hanya bagian luar. Contohnya betadine, bacitracin, dan lain sebagainya. Salep termasuk golongan obat bebas terbatas. Lalu ada emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat. Contohnya kurkuma dan kurfit. Termasuk golongan obat bebas. Lalu ada ekstrak. Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dari pemisahan senyawa aktif dari jaringan tanaman obat dengan menggunakan pelarut terpilih melalui prosedur standar menurut Handa et al. Tahun 2008. Contohnya ekstrak kental, kering, dan cair. Ekstrak termasuk golongan obat herbal. Lalu ada obat tetes. Obat tetes adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair. Contohnya tetes mulut dan tetes telinga. Obat tetes termasuk golongan obat bebas terbatas. Imunoserum. Imunoserum adalah sediaan cair yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan pemurnian. Contohnya antirabies dan antibakteri. Imunoserum termasuk golongan obat keras. Inhalasi. Inhalasi adalah sediaan obat yang diberikan pada berbagai penyakit paru. Contohnya salbutamol, ipratropium, dan lain sebagainya. Inhalasi termasuk golongan obat keras. Lalu ada infus. Infus adalah sediaan berbentuk cair yang berfungsi sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi. Contohnya salin, dextrose, dan lain sebagainya. Infus termasuk golongan obat keras. Lalu ada injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, kemudian disuntikkan ke dalam kulit. Contohnya intravena dan depot. Injeksi termasuk golongan obat keras. Lalu ada sediaan mata. Sediaan obat mata adalah sediaan steril, bebas partikel asing untuk digunakan pada mata. Contohnya Rohto dan Isto. Sediaan obat mata termasuk golongan obat bebas. Plester. Plester adalah sediaan bahan yang digunakan untuk menutup luka. Contohnya Hansaplast. Plester termasuk golongan obat bebas. Larutan. Larutan adalah sediaan campuran homogen dari pelarut dan zat-zat pelarut. Contohnya otik dan oral. Larutan termasuk golongan obat bebas. Suppositoria adalah sediaan padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus, vagina, dan uretra. Contohnya Dulcolax. Suppositoria termasuk golongan obat bebas terbatas. Irigasi. Irigasi adalah sediaan larutan steril yang digunakan untuk membersihkan luka. Contohnya hexetidine. Irigasi termasuk golongan obat bebas. Nah, itulah jenis-jenis sediaan obat. Semoga dapat membantu kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.